kita akan memulai ibadah kita. Mari Bapak Ibu, kita mau mengambil satu sikap untuk Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, masih 200 orang. Ini ada 2000. Sekali lagi ya, saya mau sapa Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Ya, apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa ya. Harus luar biasa untuk Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita boleh beribadah di tempat ini, kita boleh hadir. Saya percaya semua karena kebaikan Tuhan. Selama 1 minggu kita sudah lalui. Ini adalah harinya Tuhan ya. Sebenarnya semua harinya Tuhan, tapi hari Minggu adalah hari yang spesial menurut saya. Karena saya selalu excited gitu. Kalau ibadah itu saya selalu excited. Dari saya muda, saya selalu kalau bolong 1 kali, rasanya hati saya Tuhan maaf gitu. Dan saya juga bersyukur ya banyak jiwa-jiwa yang setia. Ya, kita akan memulai ibadah Bapak Ibu. Kita akan berdoa terlebih dahulu, tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pada pagi hari ini ya Tuhan. Kalau Engkau memberikan kami ya Tuhan nafas hidup ini ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau 1 minggu telah kami lalui ya Tuhan. Kami tahu Tuhan apa yang kami lalui itu yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Setiap berkat-Mu ya Tuhan. Kami boleh nikmati ya Tuhan. Kami boleh rasakan ya Tuhan kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang ke tempat ini ya Tuhan membawa hati kami ya Tuhan. Untuk duduk ya Tuhan di kaki-Mu ya Tuhan. Nikmati ya Tuhan. Setiap ya Tuhan. Merasakan ya Tuhan kasih-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk menundukkan hati kami lebih lagi ya Tuhan. Bangkitkan setiap roh ya Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Agar setiap kami menerima lawatan-Mu ya Tuhan hari ini ya Tuhan. Kami datang ya Tuhan tidak sama ya Tuhan. Ketika kami pulang nanti ya Tuhan, kami mendapat kekuatan yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih pujian-Mu di hadapan Tuhan. Kita syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Kasih-Mu melimpah. Terima kasih. Oh ya terima kasih Tuhan. Mengangkat pujian kami. Oh terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, melayani semua orang yang mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan berkat yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Ucapan Tuhan selalu indah untuk kita.
Bapa yang mengerti segala yang ku beri, pasti sempurna yang pada hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Mengangkat tangan kami dalam diam ya Tuhan, dan memberikan kepada kami ya Tuhan. Bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kami ya Tuhan, dengan pujian kami ya Tuhan, kami terus mau menyembah Engkau Tuhan. Di dalam segala syukur kami ya Tuhan, untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan, bahkan Kau masih sediakan untuk kami ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, terlalu baik Engkau Tuhan. Berharap ya Tuhan, Engkau kasih ya Tuhan. Engkau rela ya Tuhan mati untuk kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah yang hidup ya Tuhan, yang berdoa atas hidup kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau berkuasa atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini, katakan kita mau pandang wajah Tuhan, kita mau cari kebaikan Tuhan, mengejar hadirnya Tuhan di dalam hidup kita.
Ya benar Tuhan, bahwa hati kami ya Tuhan untuk terus mengejar hadir-Mu Tuhan. Sungguh ya Tuhan, tidak dapat ya Tuhan kami balas Engkau ya Tuhan. Untuk kebaikan-Mu ya Tuhan yang kami rasakan ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pujian ini ya Tuhan yang mengingatkan kami ya Tuhan. Untuk selalu mencari Engkau Tuhan dan bukan ya Tuhan mengejar dunia ini ya Tuhan. Ajar kami terus memandang Engkau ya Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Tetapi kami ya Tuhan, pribadi hari ini ya Tuhan, untuk menerima kuasa-Mu ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan kami pulang ya Tuhan, akan membawa kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan ibadah ini ya Tuhan dari awal ke tengah. Ya siapapun ya Tuhan yang ingin ya Tuhan membuat ya Tuhan ibadah ini tidak berjalan lancar, kami katakan hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan ibadah ini ya Tuhan penuh kuasa ya Tuhan, penuh dengan roh-Mu ya Tuhan yang nyala di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan berkata
berkat ya Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Berikan pengurapan yang baru ya Tuhan. Berikan pengurapan yang baru ya Tuhan. Agar setiap kami mendengarkan ya Tuhan, mendapatkan berkat ya Tuhan, mendapatkan rema di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau terus menyembah Engkau ya Tuhan. Kami memuji bersorak meninggikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Bapak Ibu, kita itu pernah nggak terpikirkan? Sebenarnya harusnya sudah dipikirkan ya. Kita itu diberi kuasa sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu hari ini mengalami sakit penyakit atau mungkin beban berat atau mungkin lagi letih lesu ya, Tuhan itu memberi kita kuasa untuk menaklukkan semua itu. Amin. Karena ada firman-Nya nanti Pak Ibu kasih. Ya, kita mau puji Tuhan, kita mau bilang, ku diberi kuasa untuk menaklukkan setiap musuh di kaki kita.
ya. Kita mau lebih lagi bersuka cita. Saya mau bilang ya, Tuhan itu adalah Yesus dan kebenaran. Ingat Bapak Ibu, apalagi kaum muda ya, Yesus adalah jalan kebenaran. Di luar Yesus tidak ada jalan keluar. Jadi kita harus terus mempertahankan itu ya Bapak Ibu. Saya mau minta tepuk tangannya terus. Kita ya. Bersorak-sorai meninggikan nama Yesus. Kita boleh bersyukur untuk pagi hari ini. Kita akan mengumpulkan korban syukur kita. Sebelumnya kita boleh berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang, Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan. Benar Tuhan Yesus, biar henti-hentinya Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu. Karena begitu besar kasih anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, kami Tuhan kembali sekali jemaat-Mu Tuhan sudah memuji muliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Sudah bersorak-sorai meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi Bapa hanya akan berikan korban syukur kami Bapa. Engkau berkati kami semuanya Tuhan yang berikan korban syukur seberapa Tuhan yang kami beri. Engkau berkati Bapa berlipat-lipat ganda. Dan kami mohon kepada-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati Bapa usaha dan pekerjaan kami. Engkau berkati
kami Tuhan, misalnya para jemaat Tuhan yang hadir Tuhan di siang ini. Engkau berkati kami semuanya Tuhan, Engkau urapi kami Bapa. Engkau berkati kami Tuhan dengan kasih anugerah-Mu Bapa. Engkau berkati kami semuanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang Maha Baik. Kami siap memberi Tuhan, Engkau berkati kami semuanya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nanti kita boleh mempersiapkan persembahan kita dan angkat pujian. Aku bawa korban syukur.
Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu, bersyukur ya untuk adik-adik sekolah minggu boleh terus menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau membagikan satu firman Tuhan yang menguatkan saya di minggu ini ya. Saya ambil dari Mazmur 62 ayat 2. Bunyinya seperti ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya. Ini firman Tuhan ini menguatkan saya akhir-akhir ini. Mungkin sedikit kesaksian ya dari saya. Kalau waktu itu saya juga kesaksian, kalau saya kemarin bilang kalau saya itu mengalami badai yang besar gitu ya. Tapi sampai hari ini saya mau bilang badai itu masih ada. Mungkin kalau kemarin badainya badai angin topan beliung ya. Yang sekarang nggak tahu badai apa ya kan. Tapi badai itu terus ada gitu Bapak Ibu. Mungkin saya nggak cerita gitu. Mungkin saya nggak cerita, saya nggak pernah ngomong juga gitu ya. Tapi saya mau katakan seperti ini. Mungkin kalau kita kena badai itu kita shock ya, kita bingung gitu. Mungkin Bapak Ibu mengalami penyakit atau mungkin mengalami ekonomi yang mundur ya. Saya percaya semua itu kita bisa menyikapinya dengan respon yang baik. Nah, firman ini menguatkan saya gitu. Hanya dekat Allah saja aku tenang gitu. Mau badai seperti apapun yang kita hadapi, saya percaya kalau kita dekat sama Tuhan, badai itu akan biasa saja. Sama seperti Yesus waktu menenangkan angin topan ya, dia bilang, kenapa cuma kayak gini aja kalian takut gitu. Saya percaya Bapak Ibu juga memiliki kerinduan yang sama saya, bahwa kita harus mematahkan stigma yang mungkin di dalam pikiran kita gitu. Mungkin kita kita nggak akan bangkit gitu, nggak ada jalan keluar gitu. Tapi saya percaya firman ini menguatkan kita ya, karena Tuhan bilang dia adalah gunung batu. Daud bilang dia adalah gunung batu, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dan saya rindu Bapak Ibu juga, jangan goyah ya Bapak Ibu. Mungkin akhir-akhir ini dunia tidak baik-baik saja, tapi kita punya Tuhan yang besar. Jangan takut, kita punya Tuhan yang kaya. Apapun bisa Tuhan lakukan tanpa yang kita pikirkan, tanpa kita boleh planning gitu ya, planning A, B, C, D. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, tidak akan mampu kita melalui itu, tidak akan kita menuju apa yang kita planningkan. Tapi ketika kita berserah sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, apa yang kita pikirkan itu terjadi di dalam hidup kita. Amin. Ya, kita mau respon dengan firman Tuhan, memasuki ke dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau mengangkat pujian di hadapan Tuhan untuk masuk lebih dalam, untuk meminta Tuhan hadir di sini di tempat ini menolong kita satu persatu, memberikan kekuatan kepada kita. Kata
Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang maha hadir Tuhan. Dan kami yakin dan percaya firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami di tempat ini lebih daripada 2 dan 3 orang. Dan kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini. Engkau nyata di tempat ini. Memberikan kekuatan, memberikan lawatan. Sehingga kami boleh keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami boleh naikkan pujian, penyembahan kami. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Bahkan dimampukan untuk melakukan dan mentaati firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kami sungguh-sungguh digenapi dan sungguh-sungguh kami alami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, sucikan hamba-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu hanya perkataan firman Tuhan yang boleh menguatkan, meneguhkan iman-Mu, iman jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan,
Segala pujian, hormat, dan syukur hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar semua? Haleluya. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ambil Kak Kesia, tolong Kak Ke, mana Kak Kesia? Ada Kak Kesia. Oh, Pak Mangusong. Oh, siapa ya? Oke, Bapak boleh menolong kami ya. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat 9. Kelihatannya di situ terlalu kecil kan? Ya, Filipi 4 ayat 6 sampai 9. Kalau Bapak dan Ibu bisa terlihat di monitor, silakan ikuti yang di monitor. Kalau enggak, boleh disiapkan di dalam Alkitab masing-masing ya. Firman Tuhan begini. Saya akan bacakan buat Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu boleh menyimak ya. Firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Next, Pak. Ya, Bapak Ibu ini kasih Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Pagi hari ini saya memberi tema khotbah saya, yaitu dengan tema iman dan kesehatan mental, saudara ya. Iman dan kesehatan mental. Ya, jadi kalau kita bicara tentang iman dan kesehatan mental itu ada korelasi, ada hubungannya. Ya, ya. Jadi kita harus menjaga iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, menjaga iman kita, kepercayaan kita kepada firman Allah, supaya apa? Supaya berdampak pada kesehatan mental kita, saudara ya. Next, Pak. Ya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan telah dikatakan, saudara. Kalau Bapak dan Ibu membaca firman Tuhan, ada dikatakan di sana bahwa bicara tentang keadaan dunia, ya. Firman Tuhan mencatat tentang keadaan dunia. Firman Tuhan mengatakan tentang keadaan dunia, ya, di mana dunia yang kita diami saat ini, di mana dunia yang kita tinggali saat ini, ya. Itu semakin hari sesungguhnya bukan semakin baik, saudara. Tetapi semakin hari itu keadaannya itu akan semakin buruk, saudara. Akan semakin sulit, saudara. Semakin sukar, ya, dan bukan semakin baik, bukan semakin enak, saudara. Itu keadaan. Firman apa? Dunia yang kita tinggali, dunia yang kita diami saat ini. Firman Tuhan sudah katakan bahwa dunia ini tidak akan lebih baik, saudara. Lebih apa? Lebih enak di kemudian hari. Sekalipun dunia terus mengalami perubahan, pembaruan, kemajuan di dalam segala hal, saudara, termasuk di dalam teknologi, saudara. Karena di dalam perkembangan teknologi itu, saudara, memang teknologi itu bisa menolong hidup manusia, tetapi juga menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Contoh saja, saudara ya, di Indonesia ini ada banyak penduduk, ya, Indonesia. Saya nggak tahu yang terakhir. Ya, yang saya tahu data yang dalam ini masih 250 juta. Itu tahun berapa itu, ya? Yang terupdate saya nggak update, saudara yang kasih Tuhan, ya. Pokoknya udah hampir 300 juta penduduk Indonesia, dan angkatan kerja itu, saudara, itu begitu banyak dan banyak pengangguran. Dan dengan kemajuan teknologi sekarang ini, saudara, yang sudah ada aja, saudara, tenaga kerja yang ada saat ini aja susah mencari pekerjaan, ya. Bergumul sekali untuk mencari pekerjaan, membuka usaha, banyak persaingan di sana sini, saudara. Usahanya kalau
kita berjalan aja, saudara yang kasih di perumahan ini, di jalan sana, maka kita akan lihat semua rumah, semua toko itu isinya warung, toko semua, saudara. Sini toko, sini toko, sini toko, warung-warung, saudara yang kasih Tuhan. Jual pulsa, ya tambal ban, makin ya. Banyak sekali, saudara. Kompetisinya sangat luar biasa. Dan apalagi akan ada itu ya, ada akan rencana bagaimana tenaga manusia ini akan digantikan dengan robot, saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana orang-orang yang membutuhkan pekerjaan yang saat ini aja sulit, saudara. Apalagi nanti ada pekerjaan-pekerjaan yang diambil alih oleh mesin, saudara. Betapa luar biasanya tantangan hidup ini. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, kita harus sadar betul, saudara, bahwa dunia yang kita tempati adalah dunia yang akan dipenuhi berbagai persoalan. Ya, dunia akan dipenuhi dengan berbagai pergumulan yang semakin hari semakin kompleks dan semakin berat, Bapak Ibu Tuhan. Ini kita harus sadari, saudara, ya. Itu sudah dicatat dan diberitahukan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, di dalam kehidupan dunia yang keras seperti ini, saudara, di kota besar seperti ya katakanlah Jabodetabek ini, saudara, gitu, diperlukan namanya kehadiran pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh. Kalau pribadi yang lemah, yang tidak kuat, yang tidak tangguh, akan tergilas, saudara, ya, akan terhempas, akan tertutup atau terpukul, hancur oleh berbagai tantangan yang semakin besar, saudara. Jadi jadi di dalam kehidupan yang penuh tantangan ini diperlukan hadirnya seorang pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh, saudara. Oleh karena itu kita perlu menjadi orang percaya yang sehat secara mentalitas dan bukan hanya secara jasmani saja, saudara. Ya, untuk kita bisa menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh, kita harus menjaga namanya kesehatan mentalitas kita. Amin, Bang Yesus. Amin, Tuhan. Ya. Nah, apa itu mental atau mentalitas, saudara? Mentalitas atau mental atau mentalitas adalah berbicara mengenai hal yang berhubungan dengan aktivitas jiwa, berbicara tentang pikiran, cara berpikir dan berperasaan dalam kehidupan kita sebagai manusia, saudara. Ya, dalam menghadapi pergumulan yang semakin besar, yang semakin sulit, ya, ini membuat kita sering keadaan jiwa kita, keadaan pikiran kita, keadaan perasaan kita itu tertekan, saudara. Ya, tertekan, ya, kalut, cemas, khawatir, takut dan kacau, saudara. Seperti Ibu Indah tadi dikatakan mengalami badai, saudara. Ya, mengalami badai, saudara. Dan badainya masih ada. Ya, sering kasih Tuhan. Tapi kalau kita mentalitas kita sehat, saudara, iman kita sehat di dalam Tuhan, sekalipun ada badai, seperti Ibu Indah tadi, seperti Tuhan Yesus bilang sama Petrus, badai begini aja kok, takut gitu ya, saudara. Sekalipun ada badai kita nggak akan takut, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kasih, disinilah kita perlu menyadari akan pentingnya kita menjaga kesehatan mental kita. Bukan hanya kesehatan jasmani kita saja. Ya, jadi kita harus balance, saudara yang kasih, menjaga kesehatan jasmani fisik kita, tetapi juga mentalitas kita. Ya, mental kita harus kita jaga, kita pelihara, saudara, supaya kita bisa tetap stabil dalam menghadapi badai, menghadapi pergumulan yang ada dalam hidup kita. Kalau tidak, saudara yang kasih, kita akan menjadi orang yang terjangkiti dengan namanya ODGJ. You know ODGJ? ODGJ apa, Pak? Bukan. Nggak boleh bilang orang gila. Ya, ODGJ itu adalah orang dengan gangguan jiwa. Ya, ini tingkatan orang ODGJ ini levelnya itu beda-beda, saudara. Jangan pernah kita bilang itu orang gila yang di jalan. Jangan-jangan kita ini ada ODGJ, saudara. Orang dengan gangguan jiwa. Nanti kita periksa, saudara yang kasih. Jangan kita bilang, wah orang gila, nggak pakai baju, jalan di jalan. Tapi sebenarnya ODGJ itu enggak, itu udah parah, saudara. Mungkin kita udah terjangkit juga ODGJ, saudara, ya. Makanya hati-hati. Jadi ODGJ adalah orang dengan gangguan jiwa. Nah, itulah yang kita biasa kita lihat. Orang bisa ketawa-ketawa sendiri. Yang nggak ada apa-apa ketawa-ketawa sendiri.
Dia sendiri tapi ketawa-ketawa sendiri, hati-hati itu. Ya, jangan-jangan kita sudah terjangkiti ODGJ. Terus apa lagi ya? Bisa ngomong sendiri. Ya, ya kalau sekarang sih ada handset ya, orang nelpon nggak ada teleponnya dia ngomong. Kalau zaman dulu bisa apa itu bilang orang stres gitu. Tapi sekarang jangan buru-buru menghakimi dia orang stres. Jangan-jangan dia lagi ngomong di pakai handset saudara ya. Nah, tapi ada orang nggak pakai handset, nggak pakai handphone, dia ngomong sendiri itu udah pasti kena ODGJ saudara. Sering kasih itu. Kenapa? Karena tekanan begitu kuat terhadap jiwa, pikiran, dan perasaannya. Sehingga nggak bisa kontrol lagi. Ngomong sendiri, ngeracau sendiri, saudara ya. Terus bisa tiba-tiba sedih, nangis, saudara. Nggak ada apa-apa, nggak ada yang ngomongin, nggak ada yang ini, tiba-tiba nangis sendiri, saudara. Sedih, saudara. Dan hidupnya dikuasai dengan apa? Dengan keinginan untuk apa? Bunuh diri, putus asa. Nah, itu adalah contoh-contoh ada indikasi orang yang terjangkiti dengan ODGJ, saudara. Periksa dalam hidup Bapak dan Ibu, jujur. ODGJ enggak? Enggak ada apa marah-marah, emosi ya, ODGJ. Sering kasih Tuhan ya. Nah, sering kasih Tuhan supaya kita enggak terjangkiti ODGJ ini. Kesehatan mental kita tidak terganggu, saudara. Lalu apa yang dapat membuat agar kesehatan mental kita terjaga? Ya, melalui firman Tuhan yang kita baca ini agar kesehatan mentalitas kita dapat terjaga dengan baik, ada 3 hal penting yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ya, 3 hal penting itu apa saja? Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, next. Ya, yang pertama adalah hal yang pertama yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita adalah dengan cara membangun kehidupan doa. Ya, saya akan bacakan, ada di situ ayat firman Tuhannya di dalam ayat yang ke-6, Bapak. Next dulu, Pak Parmin. Ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pak Parmin tolong kembali lagi ke belakang. Ya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, salah satu pemicu gangguan kesehatan mental adalah kekhawatiran yang tidak direspon dengan benar. Ya, next. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya. Kekhawatiran yang dibiarkan akan membawa serta teman-temannya. Teman-teman kekhawatiran itu apa saja? Ya, seperti itu ketakutan, Saudara. Kita udah mulai khawatir, Saudara. Akan datang lagi yang lain-lain, hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Ya, kekhawatiran datang, tekanan hidup, bahkan depresi yang berkepanjangan akan datang dalam hidup kita, menguasai hidup kita. Oleh karena itu, jangan pernah menyepelekan atau mengabaikan atau menganggap tidak penting kehidupan doa di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kehidupan doamu menentukan sehat atau tidak sehatnya keadaan mentalmu, ya, keadaan jiwamu, keadaan pikiranmu, keadaan perasaanmu. Jadi jiwa kita akan tenang, perasaan kita akan tenang, pikiran kita akan tenang, saudara. Kalau kita memiliki kehidupan doa yang benar dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Seringkali saudara yang kasih Tuhan, kita ini mengabaikan. Seringkali kita meninggalkan kehidupan doa. Kita merasa bahwa saya buang-buang waktu untuk berdoa, saudara. Jangan pernah, saudara. Doa itu sangat kita perlukan dalam hidup kita. Amin. Sehingga bahkan tadi dikutip sama Ibu Indah, saudara, di dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai 9 itu kalau kita baca, Daud mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, saudara. Dalam hadirat Tuhan, dalam doa, Daud merasakan ketenangan. Daud mengatakan, curahkanlah isi hatimu kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi di dalam doa, kalau kita punya pergumulan, kita punya sedang tertekan dalam ini, kita masuk dalam hadirat Tuhan dalam doa, saudara. Kita sampaikan semua pergumulan kita kepada Tuhan, kerinduan-kerinduan kita kepada Tuhan. Jangan banyak ya mengeluh, jangan banyak mengutarakan pergumulan kita kepada manusia, saudara. Manusia yang ada di dekat kita, mereka terbatas. Mereka juga penuh dengan persoalan dan pergumulan hidup mereka, saudara. Kalau engkau punya masalah, punya pergumulan dalam hidup, cara yang tepat adalah datang kepada Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan.
ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, apa sih yang kita lakukan dalam doa? Kita akan menyembah Tuhan, saudara. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menaikkan pengagungan kepada Tuhan, saudara. Dan kita akan mengatakan bahwa di dalam doa itu, ya saya sering ketika saya menyembah itu selalu saya katakan begini, bahwa Tuhan itu, Tuhan kaulah gunung batuku. Ya. Itu saya berulang-ulang saya ucapkan, saudara. Ketika saya sudah mulai lemah, saya katakan Tuhan kaulah gunung batuku, Tuhan kaulah gunung batuku, saudara. Tuhan juga, aku bilang Tuhan engkaulah kota bentengku. Ya, engkaulah penolongku, engkaulah penyelamatku, engkaulah gembalaku yang baik, engkaulah Bapakku yang baik. Ketika kita dalam hadirat Tuhan, kita menyembah, kita berdoa sama Tuhan. Bukan hanya meminta saja, saudara, tapi kita menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, ya, menyatakan siapa Allah yang kita sembah. Dia adalah Allah yang menjadi kota benteng hidup kita. Dia adalah menjadi Allah yang menjadi gunung batu kita, yang sanggup melindungi, menaungi kita dari badai, saudara. Kita akan dikuatkan, saudara. Semakin kita mengenal pribadi Allah yang kita sembah, makin kita tenang dalam hidup kita. Disitulah kesehatan mental kita terjaga. Amin. Jiwa kita tenang, ya. Pikiran kita tenang sehingga kita bisa memikirkan hal-hal yang baik dalam hidup kita, memikirkan hal-hal yang positif dalam hidup kita. Ketika kita tenang, pikiran kita tenang, jiwa kita tenang, perasaan kita tenang. Oleh karena itu, sangat-sangat mudah sebenarnya untuk mendapatkan kesehatan mental, ya, supaya tadi, ya, jangan sampai kita terjangkiti ODGJ, ya, saya yang kasih Tuhan, itu masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Sesibuk apapun, sepenat apapun, kita melakukan aktivitas dan pekerjaan kita, jangan lupakan hadirat Tuhan. Bangun hubungan doamu, kehidupan doamu kepada Tuhan. Jadi solusi supaya kesehatan mental kita dapat terjaga adalah kita perlu menyatakan kepada Tuhan segala hal yang kita inginkan atau rindukan kita di dalam doa dan ucapan syukur. Kita naikkan. Ya, kita sampaikan kerinduan-kerinduan kita kepada Tuhan, saudara, ya. Dalam doa dan ucapan syukur. Nah, kekhawatiran tidak bisa diusir atau ditengking, tetapi serahkan itu kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, ya, saya akan bacakan. Berkata begini, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat ini menekankan, Bapak Ibu, pentingnya menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam doa, karena ia peduli dan mengasihi kita. Amin. Jadi hari-hari ini, kalau engkau mulai gelisah jiwamu, pikiranmu udah mulai kacau, nggak bisa memikirkan hal yang baik, ya, perasaanmu tertekan, nggak ada damai, nggak ada sukacita dalam hidup, masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, bangun hubungan dengan Tuhan, bangun kehidupan doa. Engkau akan mengalami kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, dengan kehidupan doa yang baik, kita dapat selalu menjaga kesehatan mentalitas kita dengan baik. Bapak Ibu, itu hal yang pertama yang perlu kita lakukan, yaitu membangun hubungan kehidupan doa kita, saudara, ya. Dan untuk hal yang ketiga, next, apa yang perlu kita lakukan supaya kita memiliki mentalitas yang sehat, saudara, ya. Firman Tuhan katakan begini, ya, hal yang kedua yang perlu kita miliki damai sejahtera Tuhan, ya, miliki damai sejahteranya. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-7. Next dulu, Pak. Baru kembali nanti, ya. Ayat yang ke-7-nya. Firman Tuhan gini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, saudara. Jadi kalau kita mau, saudara, mengalami ketenangan dalam hidup kita, ya, supaya kecemasan, kekhawatiran, ketakutan itu hilang, lenyap dalam hidup kita, saudara. Kita nggak terikat dengan hal seperti itu lagi. Adalah kita meminta, ya, kita meminta damai sejahtera Allah dalam hidup kita, memerintah atas hidup kita, atas pikiran kita, atas hati kita, perasaan kita, saudara. Karena damai sejahtera Allah itulah yang sanggup memelihara kesehatan mentalitas kita. Karena apa? Damai sejahtera Allah yang akan Tuhan berikan itu melampaui segala akal. Kalau damai sejahtera dunia ini yang kita akan kejar, yang dikejar oleh manusia, damai sejahtera itu
didapatkan dengan hal-hal duniawi, saudara yang kasih Tuhan, mungkin dengan berpesta pora, saudara yang kasih Tuhan, dengan minum-minuman beralkohol, ya, mengejar saudara supaya dia tenang dari masalah, dari pergumulannya, dia cari hal-hal yang seperti dunia perintahkan itu, soal mengkonsumsi obat-obatan penenang, obat-obatan terlarang, saudara, dugem, saudara yang kasih Tuhan, ya, dan banyak hal lagi, termasuk healing, saudara. Habis healing, habis duit, pusing lagi, saudara. Saya kasih Tuhan, ya. Cari duit setengah mati buat healing hanya 1, 2, 3 hari, paling lama 1 minggu, pulang pusing lagi, saudara. Karena damai sejahtera salah, saudara yang kasih Tuhan, dunia ini. Karena damai sejahtera yang dikarenakan hal-hal seperti itu sifatnya sementara, sifatnya tidak sejati, saudara. Oleh karena itu kita meminta damai sejahtera Allah, ya, turun dalam hidup kita, memenuhi hidup kita, saudara. Caranya tadi masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Itu damai sejahtera bisa Tuhan curahkan secara luar biasa dalam hidup kita. Kita jangan pernah ya berpikir bahwa dunia ini akan beres dulu baru kita mengalami ketenangan. Kita jangan pernah berpikir kalau saya punya uang banyak saya baru bahagia, saya baru tenang. Kalau nggak ada uang banyak, bagaimana? Kalau usaha saya lancar, kalau semua orang yang ada di sekeliling saya mendukung saya, menopang saya, ya, baru saya tenang, saudara. Itu bukan damai sejahtera Allah yang kita kejar, saudara. Tapi damai sejahtera duniawi, saudara. Tapi damai sejahtera Allah itu adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang sanggup memberikan kita ketenangan sekalipun kita berada di tengah badai, saudara. Ya, karena kita tidak akan bisa, saudara, menghindari badai, pergumulan dalam hidup kita. Oleh karena itu kita perlu damai sejahteranya Allah. Amin. Selain kasih Tuhan. Nah, ayat ini mengajarkan, saudara yang kasih Tuhan, di dalam yang kita baca di dalam Filipi 4 ayat 7 tadi, saudara yang kasih, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Next, Pak Parmin. Ya, ayat ini mengajar bahwa mentalitas kita terjaga karena damai sejahtera, saudara. Damai sejahteranya Allah. Dalam bahasa Yunani itu Irene, saudara. Kata sejahtera, damai sejahtera itu Irene. Dalam bahasa Ibrani, Shalom, saudara. Yang menuju pada kedamaian yang berasal dari berkat Tuhan. Jadi damai sejahtera yang kita butuhkan bukan yang dari dunia. Kalau dunia ini sementara, saudara. Yang dunia ini mudah hilang, mudah lenyap, saudara, karena faktor-faktor yang di luar kita, dia akan mudah lenyap. Tetapi damai sejahtera yang dari Allah itu akan membuat kita tenang, sekalipun di sekeliling kita masih ada banyak hal yang mungkin menggoncang kita, saudara. Nah, damai sejahtera Tuhan Yesus itu akan berdampak bagi dua aspek di dalam kehidupan kita, yaitu baik dalam hati kita, saudara, maupun pikiran kita. Ya, damai sejahtera itu akan membawa hati kita mengalami ketenangan, sukacita, damai sejahtera. Damai sejahtera Allah di dalam pikiran kita akan membawa kita tenang, bisa memutuskan sesuatu yang baik dalam hidup kita, saudara. Tanpa damai sejahtera daripada Allah, tanpa shalom dari Tuhan, saudara, kita tidak akan bisa membuat sebuah keputusan, rencana yang baik dalam hidup kita, saudara. Oleh karena itu, mintalah, milikilah damai sejahtera daripada Allah. Amin. Saudara kasih, kejar itu, saudara. Damai sejahtera Allah tidak bisa kita beli, saudara. Ya, kita tidak akan mendapatkan dengan banyaknya uang kita. Kita nggak akan bisa miliki damai sejahteranya Allah. Kita hanya apa? Kita hanya membangun hubungan dengan Tuhan. Miliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita akan mengalami namanya damai sejahteranya Allah, saudara. Ya, Daud itu memiliki segalanya, tetapi dia katakan hanya dekat Allah saja aku tenang, saudara. Apa yang tidak dimiliki oleh Daud? Kekayaannya luar biasa,
Tidak ada yang bisa menandingi. Kita yang ada di sini nggak ada yang bisa menandingi kekayaan yang dimiliki Daud, kekuasaan yang dimiliki Daud, saudara. Ya, orang-orang hebat yang dimiliki oleh Daud. Tetapi Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, saudara. Hanya hanya dekat Allah saja dia menikmati damai sejahteranya Tuhan. Oleh karena itu kita sebagai orang Kristen hidup di tengah-tengah kehidupan yang semakin sulit ini, semakin sukar ini, saudara. Kita nggak bisa jalani hidup kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita perlu Allah, saudara. Dan wujud kita perlu dan membutuhkan Tuhan. Kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun kehidupan doa kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya damai sejahtera yang Allah miliki dicurahkan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, saudara. Ya, luar biasa. Tentunya kita merindukan di dalam tengah-tengah keluarga kita mengalami damai dan sukacita dari Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Miliki damai sejahteranya Tuhan. Ya, damai sejahtera Tuhan tidak bisa kita kejar dengan karir, dengan uang, dengan jabatan, dengan prestasi-prestasi apapun di dunia ini. Hanya masuk dalam hadirat Tuhan. Kenal isi hati Tuhan. Kenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, saudara. Maka kita akan mengalami damai sejahteranya Tuhan. Haleluya. Hal yang ketiga yang perlu kita lakukan dalam hidup kita supaya mentalitas kita terjaga, jiwa kita terjaga, tidak tertekan. Ya, pikiran kita bisa mengalami ketenangan supaya kita bisa memikirkan hal-hal yang baik, yang jernih, kita memutuskan sesuatu yang jernih, saudara yang kasih Tuhan. Terus perasaan kita mengalami sukacita. Hal yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah kita perlu memikirkan hal-hal yang mulia, saudara. Kita perlu memikirkan hal-hal yang baik. Kita perlu memikirkan hal-hal yang positif dalam hidup kita. Kita harus membuang segala pikiran yang kotor, yang jahat, yang negatif dalam hidup kita. Dan menggantinya dengan hal-hal yang baik, yang mulia, ya, yang positif, saudara. Tanpa hal itu kita lakukan, kita nggak bakal bisa. Ya, kita baca dulu firman Tuhannya di dalam ayatnya yang ke-8, ya, dan 9. Firman Tuhan katakan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu, saudara. Jadi di dalam hidup kita, kalau kita mau memelihara kesehatan mental kita, jiwa, perasaan dan pikiran kita supaya tidak terjangkiti dengan ODGJ tadi, saudara. Orang dengan gangguan jiwa tadi. Kita perlu mendisiplinkan pikiran kita. Kalau ada pikiran-pikiran yang negatif, saudara, kita harus tinggalkan. Ya, kita harus mendisiplin pikiran kita. Yang bisa mendisiplin pikiran kita itu kita sendiri. Minta Tuhan, pertolongan Tuhan supaya bisa mendisiplin pikiran kita yang negatif, saudara. Menggantinya dengan hal-hal yang positif. Menjaga mentalitas yang sehat dapat dilakukan dengan menjaga apa yang kita pikirkan. Biasanya orang berpikir dengan negatif atau sebaliknya, overthinking, mengakibatkan kesehatan mental terganggu, saudara. Ya, kita harus menjaga pikiran kita dari hal-hal yang negatif dan pikiran-pikiran yang overthinking. Overthinking itu yang berlebihan, saudara. Ya, kita harus menguasai pikiran kita. Punya pikiran ya berlebihan itu sangat-sangat mengganggu ya kesehatan mental kita, saudara. Ada orang yang mungkin punya anak nih kecil, saudara yang kasih Tuhan, ya, dia perasaannya itu yang pikiran yang overthinking itu begini. Ketika dia punya anak kayak kecil, ya, dia coba untuk memproteksi. Dia ketakutan kalau anaknya jatuh, terus dia bayangkan nanti benjol,
terus nanti otaknya bergeser. Hal-hal yang apa? Hal-hal yang belum terjadi itu udah hal yang negatif itu dipikirkan semua, saudara. Sampai diproteksi begini rupa, saudara. Saya punya pengalaman, punya anak 2, saudara yang kasih Tuhan. Wah, saya itu juga berjuang untuk menjaga mereka waktu kecil. Walaupun udah dijaga sekuat tenaga, saudara, tetap aja masih benjol biru-biru, saudara. Saya kasih Tuhan ya. Nah, apalagi kalau lagi anak lagi sakit, saudara. Saya punya pengalaman dengan istri saya. Ini saya berbagi juga buat anak ibu, bapak dan ibu yang masih kecil, saudara. Ya, ketika kita pergi bawa anak kita ke dokter, saudara, bukan makin tenang, saudara. Ya, katakan anak demam diperiksa, saudara, diperiksa, nanti didiagnosa sama dokter, dikasih tahu ini penyakit ini, langsung pikiran kalau istri saya itu langsung apa memikirkan hal yang negatif, wah gimana gitu, pikirannya jelek terus. Makanya saya kalau anak sakit, aduh, kalau ke dokter nih bakalan bisa tambah ini, kacau bukannya nama ini, saudara. Coba si Nes itu udah SMP atau masih SD kelas berapa ya? Pernah sakit panas, ya. Saya ini bukan orang tua yang ayah yang nggak peduli sama anak, saya nggak sayang. Tapi kadang-kadang istri saya, apa ini gimana gitu kan? Bukan sayang saya sama dia sama, sudah kasih Tuhan. Kecemasan saya juga sama. Pernah dibawa ke dokter anak saya si Nes. Itu dia demam saking panasnya, saudara. Itu sampai pada ngelupas semua, saudara. Ya, telapak tangannya, apalagi telapak kakinya itu kan kapalnya itu apa ya, kulit itunya yang tebal itu terkelupas tebal sekali. Sering kasih Tuhan. Sampai takutnya luar biasa. Kita bawa ke dokter, diperiksa. Di sini ada amandel. Kata dokter apa? Langsung dioperasi nih Pak, katanya. Lalu tindakan. Waduh, pikirannya losing. Kemana-mana itu sering. Tapi belajar untuk tenang, ya. Untuk tenang kita berdoa, berserah sama Tuhan. Oke, boleh kita berobat ke dokter, tapi juga tidak semuanya hal kita serahkan sepenuhnya sama dokter, saudara yang kasih Tuhan. Kalau pada waktu itu langsung dioperasi, saudara, ya pertama ya kita perlu biaya besar, saudaranya. Yang kedua, ya anak kita, setahu saya kalau amandel itu dioperasi, daya tahan tubuh anak itu lebih rentan, saudara. Karena di sini ada juga fungsinya, saudara. Karena saya punya kenalan juga seorang dokter, saudara, orangnya steril luar biasa. Bahkan anak-anaknya saya nggak tahu, dua-duanya itu sudah langsung dioperasi amandelnya. Tapi tapi anaknya ya rentan juga sakit, saudara. Saya bilang ini anak dokter tapi sakit terus, saya bilang udah dioperasi ini. Artinya saudara, overthinking itu selalu memikirkan jauh ke depan, saudara. Tapi kecenderungannya itu hal yang negatif, saudara. Jadi menimbulkan kekhawatiran, ketakutan. Mungkin di usaha, mau usaha takut rugi, takut bangkrut, ya kan? Takut nanti ditipu orang, akhirnya nggak bikin usaha, saudara ya. Cuma ketakutan, overthinking, berlebihan, saudara. Ya, overthinking juga bisa punya keinginan yang melampaui, ya, awan-awan, saudara. Ya, targetnya itu terlalu mengawang-awang, saudara. Jangan juga, saudara, terlalu over. Ya, kita harus firman Tuhan kita harus membatasi juga cara berpikir. Kita punya iman, tapi kita juga bisa, saudara. Kita nggak boleh terlalu ini ya, terlalu bombastis ya dalam memikirkan hal. Orang-orang yang nggak bisa menguasai pikiran yang overthinking ini, saudara, hidupnya pasti akan cemas. Ya, ya habisnya mau makan di sini, takutnya nanti ada bakteri, ya kan? Udahlah masak sendiri, saudara. Masak sendiri. Nggak mau ke pasar lihat ada comberan, ada ini, takut melangkah nanti di sana ada sakit penyakit. Aduh, sering kasih Tuhan. Hidupnya sengsara banget orang seperti itu, saudara. Ya, memang kita perlu menjaga kesehatan, tapi ya sewajarnya, saudara. Jangan terlalu over, ya. Kalau terlalu over ini yang akan membuat kita semakin hidup kita akan kacau, saudara. Next, yang terakhir, ya, slide yang terakhir. Oke. Jika pikiran diarahkan kepada apa yang benar, ya, kepada yang mulia, kepada yang adil, kepada yang suci, kepada yang manis, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji, kita akan menjaganya dari pikiran-pikiran negatif, saudara. Jadi apapun alasannya, saudara, kalau pikiranmu sudah negatif, kembalikan kepada positif. Amin. Kuasai pikiran, saudara kasih Tuhan. Itu perlu disiplin, saudara. Perlu disiplin.
Ya, setiap kita udah mulai negatif, ayo balik lagi. Ya, balik lagi. Ya, ganti dengan hal yang positif dalam hidup kita. Ya, Roma 12 ayat 3 menegaskan tentang apa yang selayaknya kita pikirkan. Tidak melebihi kapasitas kita sehingga mentalitas terganggu. Coba ada yang bawa Alkitab. Saya belum catat di sini. Roma 12 ayat 3, Saudara. Ada yang boleh bacakan? Boleh Bu Indah? Atau siapa yang lebih cepat? Oh iya, boleh. Yang kencang. Ah, iya. Roma 12 ayat 3 demikian Tuhan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang apa, tapi hendaklah kamu berpikir berupa, sehingga kamu menguasai diri menurut kehendak yang dikaruniakan Allah kepada kamu. Iya, Saudara yang kasih Tuhan. Jadi kita jangan terlalu memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi. Ya, kita ini saya pernah sampaikan juga bahwa kita ini diberikan kapasitas oleh Tuhan yang berbeda-beda, Saudara ya. Ya, kita berbeda punya kapasitas. Kalau kita memikirkan perkara yang tinggi itu boleh, tapi kita juga harus pikirkan hal yang sederhana dulu. Kita kerjakan. Ketika kita mengerjakan hal yang sederhana, kita dipercayakan hal-hal yang lebih besar lagi oleh Tuhan. Oleh karena itu, kuasai pikiran kita. Karena kalau kita tidak menguasai pikiran itu jadi sumber juga ketidaktenangan dalam hidup kita, kekacauan dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini, yang kita renungkan hari ini, kita diajar supaya kita bisa memiliki mentalitas yang sehat. Kita harus membangun kehidupan doa, ya, kehidupan doa, ya. Terus kita harus memiliki damai sejahteranya Allah, saudara. Dan yang ketiga, kita harus memikirkan hal-hal yang mulia, yang baik dalam diri kita, dalam pikiran kita. Haleluya, demikianlah firman Tuhan kiranya menjadi berkat buat setiap kita. Saya rindu dan saya berdoa supaya kita memiliki mentalitas yang sehat semua. Amin. Ya, nggak ada yang ODGJ. Ya, jangan jauhkanlah itu dari kita. Apapun pergumulan kita, kita punya Tuhan yang luar biasa yang sanggup menolong dan memberkati kita. Kita mau responi kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyikan satu pujian buat Tuhan. Katakan hanya dekat Allah saja, aku tenang. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allah, hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersama
Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Mari kita agungkan namanya. Mari kita tinggikan namanya. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Kaulah gunung batu kami. Kaulah kota benteng kami, Kaulah tempat pertolongan kami, Kaulah penyelamat kami Tuhan Yesus. Kaulah gembala kami yang baik, yang menyediakan setiap yang kami perlukan. Kaulah Bapa kami yang baik Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami bersyukur kembali Engkau mengajar pada setiap kami supaya kami boleh menjalankan kehidupan yang seimbang dalam perjalanan hidup yang Tuhan karuniakan ini, supaya kami bisa memelihara baik kesehatan fisik jasmani kami, tapi kami tidak melupakan bagaimana kami menjaga mentalitas kami Tuhan, kerohanian kami di dalam Tuhan, supaya tetap kuat Tuhan. Hari ini Tuhan kami diajar oleh firman-Mu supaya kami memiliki mentalitas yang terjaga kesehatannya, yaitu kami harus membangun hubungan dengan Engkau lebih dekat. Bagaimana kami harus memperhatikan kehidupan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Berikan roh doa lebih lagi Tuhan. Roh pujian, penyembahan kepada Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan, mereka akan mengalami ketenangan. Jiwa mereka yang tertekan akan dibebaskan. Pikiran mereka yang kacau akan kembali akan diberikan keteduhan Tuhan. Perasaan mereka yang tidak ada sukacita dan damai sejahtera diberikan damai sejahtera di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hai umat, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan ketika engkau menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam hidupmu. Curahkanlah kepada Tuhan. Ketika manusia tidak lagi dapat mendengar keluh kesahmu, Yesus adalah pribadi yang berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti-Mu. Dan hari ini kami juga diminta supaya kami mengejar, supaya kami bisa memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kami, yang akan Tuhan berikan adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Sekalipun kami ada di tengah-tengah badai, tengah-tengah masalah dan tekanan Tuhan. Tetapi ketika damai sejahtera-Mu tinggal dalam hidup kami akan tetap mengalami sukacita. Kami akan mengalami kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus Tuhan mengejar damai sejahtera yang sejati daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan hari ini juga melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami supaya kami mendisiplinkan pikiran kami Tuhan. Kalau mungkin selama ini kami membiarkan pikiran kami diisi dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik Tuhan, hal-hal yang najis Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau mendisiplinkan pikiran kami supaya pikiran kami hanya diisi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang kudus, hal-hal yang mulia, hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Bila Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam setiap loh hati kami, sehingga firman-Mu ini benar-benar Tuhan, kami alami kuasanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada pengumuman? Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Mari lambaikan tangannya, puji Tuhan.
Haleluya. Sebenarnya hari ini adalah yang membacakan Ibu Gembala kita. Sudah hadir? Ya, Bu. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kedatangan jemaat yang sudah setia untuk datang ke tempat ini ibadah. Dan silakan Bu Gembala kita untuk membacakan pengumuman kita. Tuhan, shalom semuanya. Tuhan, kita bersyukur buat kebenaran Tuhan. Selalu bagus setiap hari Bapak Ibu. Dan mohon maaf, ya karena pengajaran sekolah minggu juga. Ya, karena anak sekolah minggu itu hadiah yang luar biasa yang Tuhan menggunakan buat setiap kita anak-anak yang baru melakukan. Jadi kita nggak bisa main-main kalau kita ngajar sekolah minggu. Ya, kita kalau pergi sungguh-sungguh. Kalau anak sekolah minggu sungguh-sungguh, apalagi Bapak Ibu, amin. Ya, saya tidak mendengarkan firman Tuhan secara semuanya, tapi saya semua percaya semua diberkati, amin. Saya mau melihat anak-anak yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat datang Bapak Ibu di dalam ibadah kita buat hari ini. Ya, saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya sambut semua dengan kata shalom buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita dalam setiap pekerjaan usaha kita. Terima kasih buat hamba-hambanya yang sudah melayani hari ini, hamba-hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pemain musik dan semuanya. Kita mengucap syukur ada selalu Tuhan kasih kita kekuatan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita sudah memasuki minggu yang ketiga, amin, di bulan Maret. Dan Bapak Ibu tahu, hanya 9 bulan lagi kita akan masuk di dalam Natal kita, Bapak Ibu. Ya, gak terasa ya, 9 bulan lagi kita sudah mau Natal lagi, Bapak Ibu. Kita sudah mau Paskah, kita sudah mau Jumat Agung. Kita akan masuk hari kemerdekaan, kita akan masuk di dalam Natal. Artinya kita semakin tua Bapak Ibu, anak-anak semakin dewasa. Dan hari ini kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengarkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk setiap Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Terima kasih untuk setiap yang melayani. Kegiatan kita sepanjang minggu ini ada Rabu Ceria, ada Kamis Kul yang kedua, Sabtu ada Tunas dan juga ada Kul 1. Kemudian hari Sabtu ada doa pengerja khusus GBI Lewi. Bapak Ibu yang rindu untuk pengerja boleh nanti info dengan gembala atau pengerja yang lain, karena puji Tuhan kita akan ada di gedung yang baru untuk khususnya untuk Lewi yang ada nanti untuk pengerja. Hari Sabtu doa pengerja seperti biasa jam 10 di Cibubur Bapak Ibu atau di kota wisata. Kemudian hari Minggu kita akan beribadah kembali di jam yang sama dengan sekolah minggu. Kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yaitu Bapak Herman Japri. Ya, kita akan tamu hari Minggu, jadi kita persiapkan semuanya Bapak Ibu yang hari ini hadir. Kita hadir hari Minggu supaya dapat berkat yang baru, amin. Ya, puji Tuhan. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa di bulan April kita akan ada baptisan selam. Kemudian ada penyerahan anak tanggal hari Jumat, Jumat Agung tanggal 18 April. Kemudian ada Paskah atau ulang tahun daripada GBI Lewi Karanganyar yang keempat dan Rabu Ceria yang keenam. Rencana kita untuk diadakan di kolam renang Puri Nirwana Bapak Ibu sampai hari ini. Itu yang menjadi programnya. Untuk anak-anak tiket sebesar 20.000, untuk dewasa 25.000. Bapak Ibu yang rindu untuk mencicil boleh ke Ibu Indah Bimbing. Bahkan juga yang mungkin mau jadi donatur, kita akan sama-sama murah banget ya. Memang kita nggak mau membebani jemaat, makanya semuanya bawa makanan masing-masing. Seperti minggu lalu yang saya sampaikan, kalau keluarga kita 5, bawalah makanannya untuk 7 atau 8 orang. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi kalau kita mau jadi donatur, silakan berikan yang terbaik buat Tuhan. Kemudian bagi yang rindu untuk mencicil menghubungi Ibu Ida Barimbi. Bapak Ibu yang masih berulang tahun di bulan Maret masih ada Ibu Dewi Mariana yang tidak hadir karena kalian sedang demam ya. Kemudian ada Bapak Victor Rio Tampubolon, salam kami, selamat menjelang ulang tahun. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tetap setia mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, kemarin waktu kami ada pemilu 7, memang ini kerinduan saya dengan Pak Gembala. Kita rindu di bulan April atau di bulan Mei kita sudah ada WBI. Memang hampir 4 tahun kita akan ada WBI karena kegiatan kita juga agak banyak, kemudian ada juga ibu-ibu muda dan sebagainya. Tapi nanti kita akan adakan WBI rencananya. Nanti dari pusat sendiri yang datang ke sini untuk meresmikannya itu kita adakan mungkin nanti sekali sebulan dulu ya, diganti dengan Kul 1 kita selingi Bapak Ibu, karena kemarin saya cerita gini, ini Bu Gembala gimana Bu Guru ini susah banget dicarinya gitu ya. Jadi nanti kita akan sama-sama. WBI itu adalah untuk wanita-wanita baik yang sudah menikah maupun yang belum, untuk wanita ya. Kemudian nanti wanita Betel Indonesia, kemudian nanti nggak tahu mungkin ada pria lagi nanti ya, kita nggak tahu. Supaya apa? Kita
Ya, puji nama Tuhan. Kita kalau mau curhat ke tempat yang lain mungkin beda. Tapi kalau sama-sama kita ingat Bapak Ibu, kita di dalam jemaat ini adalah satu keluarga. Artinya sama-sama merasakan baik itu suka dan duka. Dan itu menjadi rahasia kita bersama ketika teman seiman kita di dalam sini ada masalah, tidak menjadi tapi menjadi pokok doa kita bersama. Amin. Ya, karena kita satu tubuh. Kita sama-sama satu dengan yang lain di dalam jemaat di tempat ini. Baik Bapak Ibu, kita semuanya mengucap syukur buat hari ini di minggu yang ketiga kita boleh beribadah semua karena kebaikan Tuhan. Terus kita juga berdoa buat Mama Kamurlina yang sedang sakit supaya semakin Tuhan pulihkan. Kita berdoa juga untuk Ibu Hulda ya dalam penantian persalinan. Terus kita doakan menjadi pokok doa kita juga supaya nanti sampai lahir juga sehat. Kita juga berdoa buat setiap kita yang mungkin dalam usaha dan pekerjaan kita tetap semangat Bapak Ibu, Tuhan Yesus pasti memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita untuk pembangunan kita. Kita mengangkat pujian bersama-sama. Ya, kami selalu bersekutu dengan Tuhan. Dari awal kita akan pujian ini hanya dekatkan lagu rasa tenang hati. Panjang hidupku, katakan hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, katakan ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Ya Tuhan, kita bersamamu Tuhan, nikmati hadiratmu Tuhan. Itulah yang menjadi kesukaan hati kami Tuhan. Terus kami mau bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Tuhan, jiwa kami, hati kami haus kepadamu Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Jiwa kami terus menanti-nantikan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak lepas Tuhan dari penantian kami Tuhan. Engkau Yesus yang menjadi hasil kepuasan hati kami. Kami boleh merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah persekutuan yang lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Tuhan melekat di hati kami pribadi lepas pribadi. Secara khusus sidang jemaat-Mu yang datang pada hari itu.
Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Allah ya Tuhan kami. Kami boleh datang ke tempat ini Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan buat panggilan surgawi yang Kau taruh di hati kami. Karena kami tahu Tuhan, kami membutuhkan Engkau Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami bisa menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami di hadapan. Terima kasih Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang datang pada hari ini Tuhan. Dari mulai anak-anak ya Tuhan, dewasa, muda, remaja Tuhan, bahkan sampai hingga orang tua Tuhan, setiap keluarga-keluarga Kau hari ke tempat ini. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan dasar dan pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk tempat ini, untuk rumah ibadah ini. Engkau ya Tuhan mengurapi dan memberkati sehingga kami boleh leluasa beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap pujian kami yang keluar dari tempat ini, biarlah itu boleh terdengar manis Tuhan. Bagi setiap mereka yang mungkin lalu lalang Tuhan, bahkan pujian ini sampai keluar ya Tuhan, mereka diberi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, juga untuk hamba-Mu yang luar biasa menyampaikan firman bagi kami Tuhan. Sungguh penyertaan Tuhan ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan yang mengajar kami Tuhan untuk terus menjaga kesehatan mental kami secara rohani di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus setia Tuhan membangun kehidupan doa kami bersama Tuhan. Biarlah kami tetap kuat Tuhan, menjaga iman kami dengan mendasarkan hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga kesehatan kami, mental kami jernih Tuhan. Kami damai bersama Engkau Tuhan. Tuhan juga kami terus diingatkan untuk kami memiliki damai sejahtera Allah dalam hidup kami. Karena Engkau yang memberikan ketenangan Tuhan. Karena Engkau yang memberikan kedamaian Tuhan dalam hidup kami. Bahkan jiwa-jiwa yang hancur, bahkan jiwa-jiwa yang saat ini kering Tuhan, yang tidak tahu jalan keluar ya Tuhan. Yang saat ini mungkin kesehatan mental mereka terganggu ya Tuhan. Biarlah mereka saat ini memiliki damai sejahtera Tuhan. Turun bagi mereka ya Bapa. Biarlah saat ini Tuhan Engkau yang mengubahkan, Engkau yang memulihkan hati mereka, supaya mereka mengenal Engkau, supaya pribadi Yesus ada dalam hati mereka Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga diingatkan ya Tuhan, untuk kami tetap selalu setia ya Tuhan, untuk kami memikirkan hal-hal yang perkara yang di atas ya Tuhan, supaya kami memikirkan hal-hal yang mulia di dalam Engkau, hal yang baik ya Tuhan, yang positif dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarkan terus firman Tuhan ini. Biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami, supaya kami melakukan firman Tuhan. Apa yang saat ini kami dengar, apa saat ini firman Tuhan yang kami dengar, biarlah itu kami tanam dalam hati kami, supaya kami melihat saat kami keluar dari tempat ini Tuhan, melakukan perintah-Mu, melakukan firman-Mu, kami percaya Tuhan melimpahkan damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yang menjadi janji firman-Mu atas hidup kami, bahkan secara khusus atas keluarga-keluarga Kristen ya Tuhan, atas umat-umat-Mu ya Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau yang membangkitkan jiwa-jiwa yang haus Tuhan, Engkau yang membangkitkan jiwa-jiwa yang kering, bahkan dalam setiap keluarga-keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa ya Tuhan kami, Engkau yang memberkati anak-anak kami, Engkau yang memberkati anak-anak kami Tuhan, bahkan suami-suami kami, istri kami Tuhan. Biarlah kami menjadi kepala siapapun di antara kami ya Tuhan, baik suami Tuhan, baik istri Tuhan, baik sebagai orang tua ya Tuhan, baik sebagai anak Tuhan. Bahkan siapapun di antara kami saat ini, biarlah hidup kami terus menaruh pengharapan di dalam Engkau, dan kami terus melakukan firman Tuhan, secara khusus firman Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan, supaya kami menjaga kesehatan mental rohani kami dengan membangunnya di dalam menaikkan doa-doa kami, di dalam persekutuan pribadi kami Tuhan. Dan tidak lupa Tuhan, kami terus menjalankan firman-Mu Tuhan, dengan membaca firman-Mu dalam kehidupan kami pribadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih untuk berang firman yang sungguh luar biasa memberkati kami. Dan kami juga mengucap syukur terima kasih buat hamba-Mu sendiri Tuhan, Gembala sidang kami di tempat ini Pak Ayub Kasumat ya Tuhan, yang Kau Tuhan berkati dia Tuhan, yang Kau Tuhan terus memberikan hikmat kebijaksanaan, pewahyuan lebih lagi untuk mengajar jemaat kami, untuk mengajar jemaat
Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu. Engkau memberkati dengan kesehatan juga Tuhan, dengan kekuatan umur yang panjang Tuhan. Biar ada banyak jiwa yang dimenangkan melalui pelayanan hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus juga Engkau memberkati keluarga hamba-Mu. Engkau memberkati anak-anaknya Yesus Nais dalam sekolah mereka, dalam pendidikan mereka. Engkau berkati Tuhan. Bahkan Engkau memberkati juga istrinya Bu Gembala kami di tempat ini. Biarlah juga dia boleh menjadi ibu, menjadi teladan ya Tuhan bagi kami setiap ibu jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau berkati dalam pekerjaannya, Engkau berkati dalam pelayanannya hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan segala apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu Tuhan di tempat ini. Segala apa yang mereka rindukan dan mereka gumulkan Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber jawaban dan penolong dalam kehidupan keluarga hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, kami juga saat ini berdoa syafaat, menaikkan doa syafaat kami bagi Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami tahu Yesus saat ini kami memerlukan berkat-Mu, penyertaan-Mu atas Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena hari ini Engkau telah memberikan kami ya Tuhan kesempatan untuk beribadah. Dan kami juga akan menaikkan doa syafaat kami. Kami tahu ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk Indonesia Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan perlindungan bagi Indonesia tanah air kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Karena kami tahu ya Yesus Tuhan, hati-Mu ada dalam Indonesia. Hati-Mu ada atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa ya Yesus Tuhan, mengangkat tangan kami Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Tuhan, kami memberkati setiap jajaran pemerintahan atas bangsa Indonesia Tuhan. Dari presiden ya Tuhan, wakil presiden MPR, DPR, dan pemerintahan yang dari atas hingga sampai ke bawah. Berikanlah kepada mereka semua hikmat ya Tuhan, agar mereka bisa memimpin negeri Indonesia ini Tuhan, menjadi negeri yang benar ya Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Mereka melakukan perintah-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, juga kami yakin, percaya bahwa kebenaran juga akan muncul seperti fajar ya Tuhan di pemerintahan Indonesia. Kami juga percaya Yesus Tuhan, hanya kebenaran dan keadilan yang ditegakkan atas bangsa kami Indonesia. Kami katakan ya Tuhan, pemerintahan ini takut akan Tuhan, pemerintahan yang berdiri dalam kebenaran yang mengasihi bangsa ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, juga kami berdoa Yesus Tuhan, kiranya Engkau juga jauhkan ya Tuhan Indonesia ya Tuhan dari segala perselisihan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bangsa Indonesia dijauhkan juga dari bencana ya Tuhan, malapetaka ya Tuhan, pertikaian baik antar anggota, antar golongan, antar suku ya Tuhan. Indonesia damai Tuhan. Kami ucapkan atas Indonesia shalom atas Indonesia. Tuhan, juga kami berdoa Tuhan, kami mengatakan, kami menolak segala campur tangan iblis di dalam bangsa kami ini Tuhan. Kami tolak di dalam nama Yesus. Kami perkatakan ya Tuhan, ada keamanan ya Tuhan, ada kesuburan ya Tuhan atas Indonesia tanah air kami. Dan juga kami memberkati atas udara perairan ya Tuhan, atas tanah yang kami nikmati atas bangsa Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam tangan-Mu, Indonesia ada dalam kuasa-Mu Tuhan, sebab hati-Mu ada atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami yang ada di bawah naungan GDI ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk Ketua BPP Umum kami, Pendeta Rubin Adi Abraham, untuk Ketua BPD Bekasi kami, Pendeta Sahala Nenggolan. Kami juga berdoa untuk Gembala Pembina kami ya Tuhan, Gembala Pembina kami, untuk Pendeta Niko Nyoto Raharjo. Kami juga berdoa Tuhan, memberkati Ketua Rayon 1H kami, yaitu Pendeta Budianto Toto. Kami juga berdoa untuk senior kami yang ada di Cibubur, yaitu Bapak Pendeta Darmayanto Rawatan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala lokal kami, sekaligus yang membina gereja-Mu di Karanganyar ini, yaitu Bapak Pendeta Nuah Ginting. Tuhan, juga kami berdoa juga untuk gembala kami di sini ya Tuhan, gembala Karanganyar, yaitu Bapak Pendeta Pratama Pak Ayub Kasuman. Tuhan, kami membawa setiap pemimpin-pemimpin kami, biarlah mereka ya Tuhan Kau berikan hikmat, kebijaksanaan, dan keberanian untuk menuntaskan amanat agung-Mu, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, membawa banyak jiwa dipulihkan, bahkan dimuridkan, dan takut dan kuat di dalam Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus.
Kami juga berdoa ya Tuhan, mengangkat tangan kami Tuhan dari tempat ini Tuhan. Baik mereka yang saat ini Tuhan sedang terbaring sakit ya Tuhan. Biarlah Engkau menyembuhkan, biarlah Engkau yang memulihkan Tuhan. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan, buat Ibu Kamerlina ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberikan kesehatan, Engkaulah yang memberikan kesembuhan dan pemulihan. Dari ujung kepala hingga ujung kakinya, Tuhan jamah oleh kuasa darah Yesus. Tuhan, Engkau ya Tuhan yang membalas segala sakitnya Tuhan. Bahkan memberikan tubuhnya kembali sehat Tuhan. Dia boleh berjalan normal, sehat Tuhan, normal di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan hati tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan dan pengharapan dalam hidupnya. Bangkitkan terus kembali rohnya imannya untuk dia tetap setia dan percaya akan Engkau Yesus yang sanggup mengubahkan hidupnya. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga ini Tuhan. Berkati keluarga si Tommy. Berkati keluarga Ibu Sinambela Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan. Mungkin di antara kami yang Tuhan saat ini ada beban berat Tuhan. Mungkin tidak tahu jalan keluar. Mungkin saat ini bergumul dengan pekerjaan. Mungkin saat ini bergumul dengan usaha kami ya Tuhan. Yang saat ini mungkin terpuruk karena ya Tuhan penurunan ya Tuhan ekonomi. Kami percaya Tuhan dari tempat ini kami mengangkat tangan kami. Kami mempunyai Allah yang hidup. Kami mempunyai Allah yang berkuasa. Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan menolong segala apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Karena kami bersandar dan percaya kepada kuasa-Mu. Engkau lebih besar dari segala sakit penyakit kami. Engkau lebih besar dari segala pergumulan kami. Engkau lebih besar dari segala apa yang saat ini menjadi kejatuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Yesus Tuhan. Engkau Allah yang sudah menjamin. Engkau Allah yang sudah memeluk kami. Engkau Allah yang sudah membalas setiap luka kami. Dan yang memberikan kami penghiburan dan pengharapan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Buat hari ini Tuhan. Kami masih diberikan nafas, kesehatan, dan kekuatan. Untuk kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menyukakan hati-Mu dan pujian kami di tempat ini. Biarlah terus kembalikan kami Tuhan. Di minggu berikutnya, bahkan di jam-jam ibadah berikutnya Tuhan. Untuk kami tetap sehati, untuk kami tetap setia melayani dan mengasihi Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga menopang memberkati Tuhan. Untuk jam-jam programnya Tuhan, ibadah yang ada di GBI Karanganyar ini. Baik ya Tuhan, ibadah Rabu Ceria. Baik ibadah anak tunas Tuhan. Baik ibadah kul-kul yang ada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau ambil alih semuanya Tuhan. Setiap program gereja-Mu di tempat ini. Biarlah setiap kami jemaat-Mu antusias Tuhan. Menyala-nyala ya Tuhan. Untuk melayani Engkau beribadah kepada-Mu. Dan tidak menyia-nyiakan jam-jam waktu ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati pelayanan TK di tempat ini. Semuanya segala program yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadah kami ini Tuhan. Dengan doa yang Kau ajarkan kepada umat-Mu. Sama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Lalu hari ini kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhir. Semua karena pertolongan, semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami akan akhiri ibadah kami dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan kembali ke dalam rumah tangga kami, usaha kami, pekerjaan kami, aktivitas kami. Biarlah perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu ini kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan,
yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama katakan amin.